Sahabat rumah surga, pernahkah malam-malammu terasa begitu berat? Bukan karena beban pekerjaan, melainkan rasa takut yang tak beralasan, yang tiba-tiba menyergap di tengah keheningan malam. Ketika seringkali merasa kecil, merasa diawasi oleh sosok gaib yang menakutkan, dan merasa seolah-olah kita adalah mangsa yang tidak berdaya di hadapan kegelapan. Namun tahukah Anda, rasa takut itu adalah kebohongan terbesar yang dibisikkan iblis agar Anda melupakan martabat Anda sebagai hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat kenyataan yang terbalik, bahwa di balik segala ancaman yang tampak mengerikan, setan sebenarnya sedang gemetar melihat cahaya iman yang ada di dalam diri dada Anda. Mereka lemah, bahkan lebih rapuh dari sarang laba-laba. Jangan biarkan hidup Anda terus-menerus dibayangi oleh ilusi ketakutan. Mari kita bongkar rahasia ilahi tentang mengapa musuh-musuh gaib ini sebenarnya lari terpirit-pirit saat berhadapan dengan mukmin yang memegang teguh senjatanya. Sebelum kita masuk ke dalam rahasia besar ini, saya mengundang Anda untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar rumah surga hanya dengan menekan tombol subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan berikan like terbaik Anda. Anggaplah tindakan sederhana ini sebagai langkah awal Anda untuk membangun benteng perlindungan Allah di dalam rumah dan hati Anda. Mari kita jemput keterangan itu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat rumah surga yang dikasihi Allah, marilah kita sejenak merenungi tujuan keberadaan kita di dunia yang fana ini. Kehidupan ini merupakan rangkaian ujian yang disusun sangat rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang Maha Adil. Allah menciptakan segala hal dengan hukum keseimbangan. Ada siang dan malam, ada kebaikan dan keburukan, ada alam manusia, dan ada pula dimensi jin dan gaib. Namun, satu prinsip yang harus tertanam kuat di sanubari kita adalah bahwa keadilan Allah itu sempurna. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi mangsa yang lemah bagi setan. Dan Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian tanpa sebuah perlindungan. Bagi setiap musuh yang menyerang, Allah telah menganugerahkan senjata spiritual yang sangat mematikan untuk kita gunakan. Terkadang, kita sebagai manusia yang mengaku beriman justru merasa terintimidasi oleh gangguan-gangguan halus. Kita merasa mereka begitu perkasa karena mereka mampu melihat kita dari sisi yang tidak kasat mata. Kita khawatir akan bisikan-bisikan jahat yang menyusup ke dalam dada kita. Ketahuilah, ketakutan yang berlebihan itulah yang sebenarnya menjadi pintu bagi goyahnya iman kita. Tanpa kita sadari, rasa takut kepada makhluk seringkali melebihi rasa takut kepada Sang Pencipta. Padahal, kemenangan terbesar setan adalah ketika mereka berhasil membuat Anda merasa takut. Mari kita pegang teguh ketetapan ilahi dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 76. Inna kaidas syaitani kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, renungkanlah kata dhaifan
atau lemah tersebut. Allah, penguasa semesta alam yang menciptakan jin dan iblis, memberikan kesaksian bahwa strategi mereka sebenarnya serapuh jaring laba-laba. Jika Sang Khalik sudah menjamin kelemahan mereka, lantas mengapa kita masih harus merasa terancam? Jawabannya terletak pada kekuatan iman dan kedalaman ilmu kita sendiri. Kita merasa takut karena kita belum mengenal di mana letak kelemahan fatal mereka. Hari ini, mari kita bangun benteng pertahanan yang tak tertembus, yang akan membuat setan-setan itu lari kocar-kacir di hadapan seorang mukmin yang bertauhid murni. Benteng pertama yang menjadi penghalang abadi bagi iblis adalah keikhlasan atau al-ikhlas. Meskipun iblis adalah makhluk yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terpaksa mengakui keterbatasannya. Ia tahu persis bahwa ada golongan manusia yang tidak akan pernah bisa ia pengaruhi, sebagaimana dicatat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Qala Rabbi bima aghwaytani la ujayyanna lahum fil ardi wa la ukhyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlisin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Perhatikan kata al-mukhlasin. Iblis tidak takut pada harta atau jabatan, namun ia sangat gentar kepada mereka yang telah memurnikan setiap tarikan napas dan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan menggoda dengan menawarkan kemilau dunia dan pujian manusia, namun bagi jiwa yang ikhlas, tawaran itu sama sekali tidak bernilai. Ikhlas adalah tembok licin yang tidak bisa dipanjat oleh iblis. Jika kita merasa sering terganggu, mungkin ada bagian dari niat kita yang masih menginginkan pengakuan manusia. Mari perbaiki niat kita sekarang, karena keikhlasan adalah perisai gaib yang akan membuat iblis menyerah sebelum berperang melawan Anda. Kemudian kekuatan kedua adalah ketegasan dalam prinsip iman. Mari kita belajar dari sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasa takut setan kepada beliau bukanlah sebuah legenda semata, melainkan fakta yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjika." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu wahai Umar sedang berjalan di suatu jalan, melainkan dia setan akan kabur mencari jalan lain yang bukan jalanmu. Setan takut bukan karena kekuatan fisik Umar, melainkan karena jiwanya yang tidak mengenal kata kompromi terhadap maksiat. Bagi Umar, benar adalah benar dan salah adalah salah. Setan menyerah karena tidak menemukan celah sedikit pun untuk bernegosiasi dengan hati Umar. Inilah pesan berharga untuk kita. Jangan beri ruang bagi setan di hati kita. Dengan sikap yang ragu-ragu terhadap dosa, jadilah pribadi yang teguh. Jika waktu sholat tiba, tinggalkan segalanya. Jika ada ajakan maksiat, katakan tidak dengan tegas. Saat Anda berhenti berkompromi dengan dosa, setan akan segan dan menjauh dari kehidupan Anda. Kekuatan yang ketiga adalah kemampuan seorang mukmin untuk menjadikan jin pendampingnya atau qarin. Mungkin kita sering merasakan bisikan buruk secara tiba-tiba, namun jangan panik. Rasulullah membocorkan rahasia bahwa mukmin yang kuat mampu melemahkan setannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innal mu'minina
la yundi syaitanahu kama yundi ahadukum ba'irahu fis safari. Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar dapat mengendalikan atau membuat kurus, kering, lemah dan hina setannya, sebagaimana salah seorang di antara kalian mengendalikan untanya dalam perjalanan. Sadarilah bahwa hidup ini adalah perjalanan yang jauh. Jika Anda jarang berzikir dan memanjakan hawa nafsu, maka korin Anda akan menjadi kuat dan mengambil alih kendali hidup Anda. Namun, jika lisan Anda basah dengan asma Allah dan hati Anda teguh dalam ketaatan, Anda sebenarnya sedang menyiksa setan tersebut hingga ia menjadi lemah dan hina. Ambil kembali hidup Anda dengan kekuatan zikir dan jangan biarkan setan yang mengatur arah langkah Anda. Berikutnya, mari kita sadari bahwa setan adalah makhluk. Berikutnya, mari kita sadari bahwa setan adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Mereka sama sekali tidak mengetahui hal yang gaib maupun masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga langit dengan sangat ketat dari upaya pencurian berita oleh bangsa jin, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sam'i faman yastami'il 'ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi, jangan pernah terpedaya oleh ramalan atau klaim dukun. Semua itu hanyalah tipuan yang penuh dengan kebohongan. Bahkan dalam hal penyamaran, setan dilarang keras oleh Allah untuk meniru wajah suci Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitanu la yatamassalu bi." Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku yang sebenarnya, karena setan tidak sanggup menyerupai bentuknya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangatlah terbatas dan mereka tidak tunduk pada aturan-aturan ilahi. Dalam keseharian kita pun, Allah telah memberikan prosedur sederhana untuk melindungi rumah kita. Mengucapkan bismillah saat menutup pintu dan jendela adalah segel gaib yang tidak mampu ditembus oleh setan, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Wa uqlikul abwaba wa dzkur smallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqah." Dan tutuplah pintu-pintu kalian serta sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah saat menutupnya. Jangan biarkan rumah dan makanan Anda terbuka tanpa menyebut asma Allah, karena setan akan ikut berpesta di dalamnya. Jadikan bismillah sebagai kunci utama dalam setiap gerak-gerik di rumah Anda. Sejarah juga membuktikan kehinaan setan di hadapan para utusan Allah. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka ditundukkan sebagai pekerja keras yang terbelenggu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Shad ayat 36 hingga 38. Bahkan Rasulullah SAW pernah mencekik iblis yang mencoba mengganggu sholat beliau dengan obor api. Jika bukan karena rasa hormat beliau terhadap doa Nabi Sulaiman, niscaya iblis tersebut sudah diikat di tiang masjid untuk menjadi tontonan anak-anak kecil. Begitu hinanya mereka di hadapan kekuasaan Allah. Sahabat rumah surga, sebagai penutup kekuatan kita, jangan pernah lupa menggunakan senjata pamungkas, yaitu ayat kursi dan surah Al-Baqarah. Membaca ayat kursi sebelum tidur akan mengundang penjagaan malaikat hingga pagi hari, membuat setan tidak berani mendekat sedikit pun. Sedangkan surah Al-Baqarah adalah pembersih energi negatif di rumah. Sebagaimana sabda Nabi, setan akan lari menjauh dari rumah yang di dalamnya dilantunkan surah Al-Baqarah
Hidupkanlah Al-Quran dalam keseharian Anda, agar rumah Anda menjadi taman surga yang tenang. Ingatlah prinsip ini. Setan hanya terlihat besar jika iman kita mengecil. Mereka hanya kuat jika kita menjauh dari pertolongan Allah. Ketakutan itu hanyalah bayangan semu yang akan membuat sirna saat cahaya tauhid dinyalakan. Mulai hari ini, habiskan rasa takut Anda hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah di sisi kita, tidak ada makhluk manapun yang mampu memberikan mudarat pada kita. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah sahabat, terima kasih telah menyimak ilmu ini hingga akhir di channel Rumah Surga. Meskipun kita tidak bertatap muka, semoga ikatan iman ini menyatukan hati kita semua. Saya ingin tahu, dari mana sajakah sahabat semua menyimak video ini? Apakah dari penjuru tanah air Indonesia? Ataukah saudara-saudara kita yang sedang berjuang di mancanegara? Silahkan sampaikan sapaan Anda di dalam kolom komentar. Mari kita penuhi ruang komentar di bawah ini dengan untayan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tuliskan satu doa terbaik yang paling Anda ingin wujudkan. Semoga ribuan orang yang membaca turut mengaminkan doa Anda, dan disitulah pintu ijabah terbuka luas. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala bentuk gangguan yang nyata maupun yang gaib. Teguhkanlah kami di atas jalan-Mu dan anugerahilah kami akhir kehidupan kami yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di perjalanan ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.